Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Kawan-kawanku yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kultum mungkin ya ya sebenarnya hanya ingin menyampaikan beberapa pendapat saya sendiri gitu ya. Kawan-kawanku, kadang saya pribadi ya merasa miris sekali ketika melihat keadaan atau kondisi anak-anak kita yang sekarang, terutama anak-anak yang di jenjang SMP ataupun SMA. Padahal sudah jelas Islam itu ya, sudah jelas Islam dalam Al-Quran, dalam firman Allah menjelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina, janganlah kau dekati zina. Itu sudah jelas kita dilarang mendekati zina. Logikanya begini, kita dilarang mendekati ayam misalkan. Nah, ketika kita makan ayam berarti kita masuk dalam ruang lingkup makan ayam itu. Sedangkan mendekati ayam saja tidak boleh gitu kan, apalagi kita makan gitu kan. Nah sekarang zina, yang namanya zina itu luas kawan-kawanku, luas sekali. Zina itu bukan, mohon maaf, berhubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Zina itu ruang lingkupnya luas, ada zina mata, zina hati, zina pikiran, dan yang paling parahnya adalah zina fisik. Nah, zina fisik juga berbagai macam bentuknya. Bukan hanya sekedar berhubungan intim saja zina itu. Tapi ya pegangan tangan bukan muhrimnya zina. Duduk bareng ada serseran di hati itu zina. Mata saling memandang kemudian ada pikiran-pikiran yang jelek terlintas di pikiran kita itu zina. Nah sekarang kalau misalkan ada logika orang berkata, pasangan muda-mudi berkata bahwa loh kami ini pacaran tapi pacarannya kami itu Islami, itu nonsense, itu bullshit. Nggak ada namanya pacaran Islami. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada yang namanya pacaran itu Islami, nggak ada. Kalian berpacaran, kemudian kalian marah ketika pasangan kalian jalan dengan laki-laki lain. Kenapa harus marah? Itu bukan haknya kamu. Itu bukan hak dirimu. Pacaran itu hanya adalah sebuah komitmen antara kamu dengan si pasanganmu. Tidak dilegalitas oleh agama, tidak dilegalitas oleh hukum. Terus kenapa harus marah? Kalau misalkan pasanganmu yang namanya pacaran itu kemudian ada laki-laki lain, itu bukan selingkuh namanya. Nah, makanya bagaimana supaya kalian aman gitu kan pasangannya, supaya aman ya menikahlah, karena Islam mengajarkan seperti itu. Kalau kalian sudah mampu dari segi keuangan, kerjaan kalian sudah enak, uang sudah punya, bahkan sudah punya, mohon maaf, rumah misalkan, atau punya kendaraan lain, atau bisa menafkahi diri sendiri dan bisa menafkahi nanti kelak istrinya, ya sudah menikah, tunggu apa lagi? Kalau sudah menikah ya sudah hijab kabul, kemudian ibaratnya sudah sah dari segi agama, dari segi hukum, sudah ada buku nikahnya. Nah itu baru kalau misalkan pasangan istrimu atau suamimu berjalan dengan laki-laki lain atau dengan pasangan lain, kalian boleh marah, itu hak mutlak kalian itu. Yang lucu ketika ada pasangan suami istri, suaminya tidak pernah cemburu pada istrinya, bahkan istrinya pun tidak cemburu pada laki-lakinya, pada suaminya. Mau jalan sama siapa saja boleh, tidak marah. Nah itu yang aneh, yang gak boleh, harus marah. Laki-laki melihat istrinya didekati laki-laki lain harus marah, garda depan. Ini istri saya, kamu kenapa mendekati istri saya? Harusnya seperti itu. Nah kembali saudara-saudaraku, anak-anak zaman sekarang SMP, SMA bahkan itu sudah melebihi dari sebuah hubungan yang namanya pacaran. Udahlah, kita nggak usah tabu-tabuan lagi, nggak usah
Nggak usah saling menutup-nutupi lah. Kita melihatlah di luaran sana orang anak SMP jalan bareng dengan laki-lakinya naik motor, pegangan tangan, itu sudah kayak biasa sekarang itu. Bahkan anak-anak SMA juga. Yang lebih parahnya lagi, masuk hotel, keluar hotel. Nah, ini sudah sebuah degradasi akhlak anak-anak kita, anak-anak muslim kita ini, penerus-penerus Islam kita ini mau diapain? Mau dirusak oleh laki-laki bajingan. Hei para laki-laki bajingan, saya bilang kamu bajingan karena kamu itu tidak mau bertanggung jawab. Kamu pacari wanita, kamu rusak dia, kamu nikmati dia, tapi kau tidak bertanggung jawab. Kau tinggalkan dia, kau putuskan dia, kau menikah dengan perempuan lain, itu namanya laki-laki bajingan. Yang perempuannya bodoh, TOLOL, tolol. Kamu punya harga diri, relakan kau berikan pada pacarmu yang hanya sekedar ngasih kue, ngasih makanan, duduk di kafe, jalan-jalan. Kau rela memberikan kehormatanmu untuk laki-laki seperti itu. Kamu itu bodoh namanya. Maka dari itu kawan-kawanku, yuk sadar dan sadarlah. Kita orang Islam, kita punya agama, kita punya aturan, kita punya rule ya. Ikuti aturan Tuhan, ikuti aturan Allah. Maka kalian akan selamat dunia wal akhirah. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, karena saya memang sengaja supaya kalian itu tertatap hatinya, tertusuk hatinya, agar kalian mau kembali pada jalan Allah. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.